kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Baik, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu bisa berbentuk akar fx lebih besar dari akar gx, bisa juga berbentuk akar fx lebih kecil dari akar gx, bisa juga berbentuk akar fx lebih besar dari sama dengan akar gx, bisa juga berbentuk akar fx lebih kecil atau sama dengan akar gx. Nah, jadi cara menyelesaikannya yang pertama adalah kita akan meninjau syarat numerus ya. Jadi syarat numerus harus kita tinjau. Kemudian yang kedua, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas, kanan kiri kita kuadratkan. Kemudian yang ketiga, penyelesaiannya merupakan irisan dari yang pertama dan yang kedua. Jadi ditinjau dari syarat numerus, kemudian dikuadratkan kedua ruas. Dari penyelesaian ini, maka akan kita dapatkan irisannya ya. Nah, irisan itulah merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, kita pahami contoh soal berikut ini. Baik, di sini kita sudah mempunyai contoh soal. Tentukan penyelesaian dari akar 5x dikurang 2 besar dari 3. Jadi cara menyelesaikannya ada 3 langkah tadi ya. Langkah yang pertama, kita akan meninjau syarat numerus ya. Kita akan meninjau syarat numerus, langkah yang pertama. Oke, syarat numerus itu apa? Karena soal ini pertidaksamaan irasional adalah soal yang berbentuk akar, maka syarat bilangan yang di dalam akar itu harus positif ya. Nah, ini bilangan dalam akar siapa? 5x dikurang 2. Sehingga 5x dikurang 2 ini harus positif dia. Kalau dia positif artinya lebih besar dari sama dengan 0 ya. Boleh 0, boleh. Kenapa boleh 0? Karena akar 0 itu diizinkan ya. Akar 0 itu 0, ada nilainya 0. Nah, sehingga syarat numerusnya tadi 5x dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan, maka 5x lebih besar dari sama dengan 2, sehingga x lebih besar dari sama dengan 2/5. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tadi disebutkan bahwa kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas mana yang kita kuadratkan? Ruas soal ya. Soal ini kedua ruasnya, ruas kiri maupun ruas kanan kita kuadratkan. Tadi soalnya akar dari 5x dikurang 2 lebih besar dari 3. Ini kalau kedua ruas kita kuadratkan. Kuadrat kanan kiri, ini kuadrat kirinya, kanannya juga kuadrat. Nah, ini kita selesaikan kuadratnya. Akar kalau dikuadratkan, akarnya hilang ya. Maka akan menjadi 5x dikurang 2 lebih besar dari 3 kalau dikuadratkan, itu menjadi 9. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti 5x lebih besar dari 11, sehingga x lebih besar dari 11/5. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita akan mencari irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Artinya, dari langkah pertama ini kita pindahkan ke garis bilangan, langkah kedua juga kita pindahkan ke garis bilangan. Oke, ini kita buat garis bilangannya. Nah, kita tahu bahwa 2/5 itu lebih kecil dari 11/5, sehingga 2/5 akan berada di sebelah kiri, 2/5, dan di sebelah kanan akan ada 11/5. Oke, nah sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ini dia pakai sama dengan, sehingga yang 2/5-nya itu bulatnya bulat penuh. Nah, kemudian yang 11/5 ini tidak pakai sama dengan, maka dia bulatnya bulat kosong. Nah, sekarang saya ganti dulu warnanya. Nah, ini kita pindahkan. X lebih besar dari sama dengan 2/5. Kemana nilai X-nya? Lebih besar dari 2/5. Tentu dia akan berada di sebelah kanannya. Ya. Nah, ini yang disebut lebih besar dari sama dengan 2/5. Pakai batasan nggak? Oh, nggak terbatas ini. Bisa kita bikin sepanjang-panjangnya. Kemudian yang kedua, nih langkah yang kedua, X lebih besar dari 11/5. Oke, saya ganti dulu warnanya supaya lebih paham.
Lebih besar dari 11/5, ini 11/5 posisinya di sini, disebut sebesar dari 11/5, tentu dia akan mengarah ke sebelah kanan juga, ya, daerahnya yang ini untuk langkah yang kedua. Nah, selanjutnya penyelesaiannya apa katanya tadi? Penyelesaian merupakan irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Irisan itu apa? Irisan itu adalah tempat kedua daerah bertemu, ya. Daerah merah bertemu dengan daerah kuning. Di mana irisannya? Maka irisannya akan sepanjang ini nih, sepanjang ini. Atau irisan akan berada di lebih besar dari 11/5, ya kan? Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 11/5. Oke, penyelesaiannya itu X lebih besar dari 11/5 kan? Oke, di sini kita sudah mempunyai contoh soal yang kedua. Akar dari X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari akar 3X dikurang 6, ya. Langkahnya masih sama kayak yang tadi. Kita akan menggunakan 3 langkah. Yang pertama, kita akan meninjau syarat numerusnya, ya. Karena di soal ini bentuk akar ada di kedua ruas, kiri dan kanan, maka untuk syarat numerus berarti ada 2 yang kita selesaikan di syarat numerus itu. Yang pertama, yang sebelah kirinya itu X kuadrat dikurang 2X, itu adalah bilangannya dalam akar, yang sebelah kiri, itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan di dalam akar itu harus positif, yang artinya dia lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa pakai sama dengan? Karena di dalam akar itu boleh 0, ya. Ini kalau kita selesaikan karena bentuknya pertidaksamaan kuadrat, maka menyelesaikannya dengan prinsip pertidaksamaan kuadrat. Ini kalau kita keluarkan X-nya, maka dalam kurung ini tinggal X dikurang 2, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena dia tanda di sini lebih besar dari sama dengan, pasti nanti penyelesaian itu pakai atau, ya. X lebih kecil dari sama dengan, kalau diselesaikan kan ini jadi gini nih, X sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan X sama dengan 0, satunya lagi X sama dengan 2. Ya, tanda sementara tanda pertidaksamanya jadi sama dengan. Sehingga untuk penyelesaian akhirnya X lebih kecil dari yang kecil kan 0. Karena tandanya lebih besar berarti akan terpisah di kanan dan kiri, berarti dia pakai atau X lebih besar dari sama dengan 2. Itu untuk syarat numerus yang pertama. Syarat numerus yang kedua itu 3X dikurang 6 lebih besar dari sama dengan 0, ya. Ingat nih, bilangan di dalam akarnya ada 2, yang kiri dan kanan. Yang kiri tadi sudah, sekarang yang kanan, 3X dikurang 6 lebih besar dari sama dengan 0. Karena ini bentuknya pertidaksamaan linear biasa, maka kita selesaikan biasa, tidak difaktorkan karena bukan bentuk kuadrat. Berarti 3X lebih besar dari sama dengan 6, sehingga X lebih besar dari sama dengan 6 dibagi 3, 2. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kemudian di langkah kedua, tadi kita akan mengkuadratkan kanan dan kiri, ya. Jadi akar dari X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari akar 3X dikurang 6, maka kedua ruas kalau kita kuadratkan, ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, bilangan akar kalau dikuadratkan, maka akarnya hilang. Sehingga ini akan menjadi X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari 3X dikurang 6. Ini kita selesaikan. Semua ruas yang kanan kita pindahkan ke kiri. Ini akan menjadi X kuadrat dikurang, ini min 2X, ini positif, pindah ke sini jadi negatif, berarti dikurang dengan 5X, ya. Ini pindah ke sini jadi plus 6, ditambah 6 lebih kecil dari 0. Ruas kanan menjadi 0, kenapa? Karena sudah tidak ada anggota. Ini kalau kita selesaikan, maka akan kita faktorkan. Faktornya ini akan menjadi X dikurang 2, X dikurang 3. Oke, sementara dia jadi sama dengan, ya, sementara aja, sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2, satunya lagi, X sama dengan 3. Nah, karena ini tandanya lebih kecil, dan X kuadratnya ini positif, maka daerahnya akan berada di tengah, ya. Di tengah berarti X lebih kecil, ini tidak pakai sama dengan dia, tidak pakai sama dengan, maka lebih kecil
dari yang besar 3 lebih besar dari yang kecil 2. Nah, jadi tinjauan pertama tadi kita meninjau secara numerus, kemudian di tinjauan kedua atau langkah kedua kita mengkuadratkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan langkah pertama dan langkah kedua ke dalam garis bilangan. Oke. Kita akan pindahkan ke garis bilangan. Oke, lihat angkanya 0, 2, 2, 2, 3. Oke, maka 0 di sini ya, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Angka-angkanya dulu kita pindahkan. Ini 0, kemudian ini 2, ini 3. Nah, karena di langkah pertama itu 2-nya terpakai 2 kali ya. Kemudian nah di langkah kedua juga ada 2. Nah, untuk membuat ini menjadi mudah untuk dipahami, maka ini saya pisah-pisah saja. Kalau digabung nanti bingung untuk dipahami ya. Di sini ada 0, 0, kemudian di sini ada 2, di sini ada 3. Oke. Berarti ada berapa garis bilangan? Ini garis bilangan pertama, ini garis bilangan kedua, ini ada garis bilangan ketiga. Berarti ada 3 garis bilangannya ya. Nah, kenapa tidak digabung menjadi satu seperti tadi? Karena ada beberapa bilangan yang terpakai 2 kali. Nih, ini 2 kali nih. Ini 2 kali, yang kedua terpakai 2 kali. Nah, sementara ini pakai sama dengan, ini 2-nya nggak pakai sama dengan. Nanti repot kalau kita gabung ya. Oke, di sini ada 0, kemudian di sini ada 2, kemudian di sini ada 3. Oke, nah sekarang saya ganti dulu warnanya. Dari yang pertama, X lebih kecil dari sama dengan 0. Berarti disebut, oh pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti bulatnya bulat penuh ya. Lebih kecil dari sama dengan 0, maka daerahnya lebih ke kiri. Karena dia lebih kecil dari sama dengan 0. Kemudian X lebih besar dari sama dengan 2, maka 2-nya juga bulat penuh. Lebih besar dari sama dengan 2, maka dia ke kanan. Oke. Itu dari yang pertama, ketidaksamaan yang pertama. Ketidaksamaan yang kedua, saya ganti lagi warnanya. X lebih besar dari sama dengan 2. Oke, ini 2. Berarti dia bulatnya bulat penuh karena pakai sama dengan. Lebih besar dari sama dengan 2, maka daerahnya ke kanan. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ganti lagi warnanya. X nih, X lebih kecil dari 3, lebih besar dari 2. Ini kan di tengah-tengah nih X-nya ya. 2 dan 3. Oke, maka nilai X-nya berada di sini ya. Ini karena dia nggak pakai sama dengan, maka bulatnya bulat kosong ini. Maka daerahnya berada di sini. Nah, ini daerah yang ketidaksamaan ketiga. Nah, sekarang kalau kita lihat, di manakah irisannya? Irisan itu apa tadi? Irisan adalah tempat bertemunya semua penyelesaian. Ya, maka tempat bertemunya semua penyelesaian akan berada sepanjang ini nih. Nih, ini ketemu, merahnya ketemu, birunya ketemu, kuningnya ketemu. Ini juga nih, batas ini nih, merahnya ketemu, birunya ketemu, kuningnya ketemu. Maka penyelesaiannya berada di daerah itu. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Oh, 3-nya bulat kosong. Yang kedua bulat kosong juga. Yang ketiga bulatnya bulat kosong juga. Maka sudah pasti nanti yang 3-nya tidak pakai sama dengan ya. Kemudian yang 2-nya, angka 2-nya kita lihat ini bulatnya bulat penuh. Yang kedua bulatnya bulat penuh. Yang ketiga bulatnya bulat kosong. Maka yang kita pakai adalah yang bulat kosong. Kenapa? Karena
Kalau dia lebih besar dari 2, ini kan kalau bulat kosong lebih besar dari 2 nih, 2-nya nggak masuk. Maka sudah pasti dia juga akan memenuhi lebih besar dari sama dengan 2. Ini juga ya, dia pasti akan memenuhi lebih besar dari sama dengan 2. Maka penyelesaiannya nanti adalah X lebih kecil dari 3 lebih besar dari 2. Maka inilah penyelesaiannya ya. Daerah yang memenuhi ketiga tempat ini ya, atau daerah yang merupakan apa tadi? Merupakan arsiran dari ketiga tempat. Ini daerahnya.